Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teknik akuntansi keuangan sektor publik. Pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Adi Bagus Pramono, NIM 4013, Ahmad Ari Julianto, NIM 4040, Pri Arianto, NIM 4057, dan Priscilia Dewi Septianingrum, NIM 4087. Di sini saya akan membagi 3 bagian, yaitu yang pertama, teori akuntansi sektor publik, yang kedua, teknik akuntansi sektor publik yang akan dibagi menjadi 3 lagi, ada akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, dan dana akuntansi. Dan bagian yang ketiga, ada basis akuntansi sektor publik, yaitu ada basis kas, basis akrual, dan basis transisi kas ke akrual. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi sektor publik memiliki 3 karakteristik dasar. Yang pertama, kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena. Dari ketiga karakteristik ini memiliki tujuan yaitu untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini ada. Yang kedua, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan. Dan yang terakhir, untuk memperbaiki praktik akuntansi di masa datang. Selanjutnya, kendala akuntansi sektor publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan, dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah yang pertama, objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan yang keenam, materialitas. Hambatan tersebut yaitu objektivitas, disebabkan adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Yang kedua, konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntan yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi. Yang ketiga, daya banding, hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang lain sejenis. Selanjutnya, tepat waktu. Tentunya harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan. Selanjutnya, ekonomis dalam penyajian laporan. Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya yang semakin besar jika semakin banyaknya informasi yang dimasukkan. Yang terakhir, materialitas. Dianggap material apabila mempengaruhi keputusan atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pri Arianto, NIM 4057. Kali ini akan membahas materi aturan dasar sistem akuntansi keuangan, yaitu dibagi menjadi 4. 1. Identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Maksudnya hanya kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang dicatat dalam sistem akuntansi. Yang kedua, pengklarifikasian kegiatan operasi secara tepat, yaitu secara operasi dapat dicatat atau diakui pada tahap tertentu dari proses transaksi. Yang ketiga, adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu komponen formal dan komponen substansial. Di sini ada standar akuntansi sektor publik. Yang pertama, standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara berhati-hati dan independen saat melakukan pengauditannya. Yang ketiga, standar memberikan petunjuk tentang pengumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan sebagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam perpajakan. Yang keempat, standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam ilmu akuntansi. Di sini ada teknik-teknik akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi anggaran, yaitu sistem yang menyajikan dengan jumlah yang dianggarkan dan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan. Yang kedua, akuntansi komitmen, yaitu sistem akuntansi yang menyajikan transaksi dan mencatatnya pada saat order dilakukan. Yang ketiga, ada akuntansi dana, yaitu sistem yang diterapkan di lingkungan organisasi nirlaba yang memisahkan dana menurut peruntuknya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara penggunaan dan
penerimaan dana. Di sini saya akan melanjutkan dari permateri yang sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik akuntansi sektor publik yang mengenai akuntansi komitmen dan akuntansi dana. Yang pertama, akuntansi komitmen merupakan sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual ini mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan. Titik akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai oleh organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Tujuan utamanya dari akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran, agar manajer dapat mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Akuntansi komitmen ini berfokus pada order yang telah dikeluarkan. Yang kedua, sedangkan akuntansi dana atau fund accounting merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang biasanya lazim digunakan atau diterapkan di lingkungan organisasi nirlaba yang memisahkan dana menurut peruntukannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara penggunaan dan penerimaan dana. Terdapat dua jenis akuntansi dana yang digunakan pada organisasi sektor publik, yaitu yang pertama, dana yang dapat dibelanjakan digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang bertujuan mencari laba. Dan jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan. Yang kedua yaitu dana yang tidak dapat dibelanjakan. Ini digunakan untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba, dan jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang basis dan pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama ada basis kas. Manfaat utama dari basis ini karena dapat mencerminkan pengeluaran akrual, real, dan objektif. Namun belum bisa menyajikan kewajiban dan hak dari sebuah organisasi secara utuh. Yang kedua ada basis akrual. Basis akrual dapat memberikan laporan keuangan yang secara komprehensif dan relevan sehingga dapat membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, pengeluaran kas, dan kewajiban untuk membayar sebuah kas. Yang ketiga adalah transisi kas ke akrual. Dalam peralihan basis ini, banyak sektor publik yang menggunakan karena metode ini mengadopsi basis akrual dengan porsi tertentu dan mengakui atau mencatat pendapatan belanja dan pembiayaan berdasarkan basis kas. Selanjutnya adalah tentang single entry dan double entry. Merupakan sebuah pencatatan transaksi keuangan dengan menggunakan dua sistem catatan tunggal yaitu single entry dan double entry. Yang pertama adalah single entry. Single entry merupakan sebuah sistem tunggal yaitu dengan mencatat transaksi keuangan secara sekali dan relatif mudah sehingga belum bisa dianggap secara relevan. Yang kedua ada double entry. Double entry memiliki tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan traceable. Dengan ini pengukuran kinerja dapat menjadi lebih akurat dan lebih relevan lagi. Yang terakhir ada ikhtisar. Fokus akuntansi sektor publik dalam pemberian laporan keuangan kepada pihak eksternal organisasi. Namun untuk menghasilkan laporan yang relevan ada beberapa kendala yaitu objektivitas.
konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan material. Akan tetapi, terdapat beberapa teknik yang dapat memfasilitasi seperti akuntansi anggaran, akuntansi komitmen,